Bab 1631. Sial, kamu dan Iwan membuatku menerima pukulan terakhir kali. Sudah waktunya kita menyelesaikan skor hari ini. Umair mencibir sebelum dia menyerang ke depan dengan kekuatan yang mengesankan. Menyerang Tari secara langsung. Umair telah melihat Tari mengalahkan kedua penjaga sebelumnya. Dan Umair tahu bahwa Tari hanya berada di tahap akhir alam Hugana. Umair sudah berada di puncak alam Hugana dan hampir menjadi alam Hugana juga. Tidak sulit baginya menghadapi Tari. Selain itu, Umair telah menerima pukulan dan memuntahkan darah karena dia menghentikan Tari masuk ketika Iwan dan Tari pertama kali datang ke kediaman keluarga Salimi. Umair tidak melupakan hal itu. Karena itu, Umair menaruh dendam besar terhadap Iwan dan Tari. Kesempatan ada di sini dan Umair siap memberi pelajaran kepada Tari. Jika dia cukup beruntung bisa menangkap Tari terlebih dahulu, Umair pasti akan dapat pujian dan hadiah dari Nigel. Iwan sekarang terserah padamu. Tari memucat saat Tari merasakan aura kuat datang dari para penjaga. Tari secara alami terlalu lemah untuk melawan mereka bertiga. Namun, untungnya Iwan telah mempersiapkan dan telah mengukir dua kekuatan energi potensial untuk membela diri. Namun, Tari belum pernah menggunakan sebelumnya. Jadi Tari agak khawatir tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, Tari mungkin akan ditangkap oleh Nigel. Saat berikutnya, Tari mengeluarkan Leontin Guild itu dengan putus asa. Tidak ragu-ragu untuk melepaskannya ke penjaga. Itu berbeda dari milik Master Wulio. Master Wulio menggunakan energi sejati. Dan dia sangatlah kuat. Energi potensial yang diukir Master Wulio memiliki aura yang angkuh yang tak tertandingi di sekitarnya, yang menyebabkan siapapun gemetar ketakutan. Namun Iwan berbeda. Iwan mempraktikkan seni bijak. Meskipun kekuatan energi potensialnya masih membawa aura yang luar biasa kuat, seniman bela diri biasa tidak akan merasakan energi spiritual dan kekuatan luar biasa dari energi potensial Iwan. Karena itu, para penjaga menjadi lengah dan terkena serangan langsung. Dengan bentrokan yang intens, kekuatan energi potensial di tangan Tari berhasil menerobos serangan para penjaga dan menyerang tepat ke arah mereka. Dari ketiganya, Umair hanya berada di tahap puncak alam Hugana. Sementara yang lainnya sedikit lebih kuat, namun mereka masih merupakan tahap awal alam Hugana. Kekuatan energi potensial Iwan memiliki kekuatan pada tingkat tahap awal alam Hugana. Itu beberapa lusin kali lebih kuat daripada mereka bertiga. Tidak mungkin mereka mampu melawan kekuatan Iwan. Saat berikutnya, ketiganya memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang beberapa meter jauhnya sebelum terbanting ke tanah. Untungnya bukan Iwan yang benar-benar menyerang. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati atau lumpuh akibat serangan itu. Meskipun begitu, ketiganya masih terluka parah. Bab 1632. Bagaimana ini mungkin? Nigel tertegun dan Nigel tidak dapat mempercayai matanya. Nigel secara pribadi telah menyaksikan keterampilan Tari sekarang. Tari seharusnya hanya berada di tahap akhir alam Hugana. Dia jauh lebih lemah dari ketiga penjaga itu. Nigel mengira mereka bertiga akan dengan mudah bisa menangkap Tari. Namun Nigel tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan terluka parah oleh Tari dalam satu pukulan sebelum mereka bisa menangkapnya. Sungguh sulit dipercaya. Tetapi kejutannya pada saat itu terlihat jelas. Baiklah, ini sangat bagus. Tari memiliki senyum gembira di wajahnya. Tari tadinya khawatir energi potensial Iwan tidak akan bekerja. Tetapi setelah Tari menyaksikan kekuatannya, semua kekhawatirannya langsung hilang. Sial, apa yang kamu lakukan? Nigel memasang ekspresi gelap di wajahnya setelah pulih dari keterkejutannya. Karena Nigel belum merasakan energi spiritual dalam kekuatan energi potensial Tari, dia tidak dapat memahami bagaimana Tari mengalahkan Umair dan yang lainnya. Namun Nigel mengetahui sesuatunya dengan sangat baik. Tari pasti menggunakan metode yang tidak diketahui. Tidak mungkin Tari benar-benar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melawan. Nigel, hentikan omong kosongmu. Mari kita lihat apalagi yang bisa kamu lakukan. Tari berkata dengan dingin. Tari jauh lebih percaya diri dengan kekuatan energi potensial di tangannya. Namun Iwan hanya memberinya dua untuk melindungi dirinya.
Jadi Tari hanya punya satu yang tersisa. Tari tidak berani menyerang Miguel secepat itu. Bagaimanapun juga, Miguel sudah mencapai tahap puncak alam Mugana, dan Miguel jauh lebih kuat daripada ketiga penjaga tersebut. Jika Tari maju dan gagal melukai Miguel dengan parah, maka Miguel akan mudah bisa menghadapinya begitu Tari kehilangan perlindungannya. Tari, jangan terlalu sombong. Saya mungkin tidak tahu metode apa yang kamu gunakan tadi, tetapi semua skema tidak berguna di depan keterampilan absolut. Izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya saya. Miguel berkata dengan ekspresi dingin dan gelap di wajahnya, dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Miguel tahu betul bahwa dia jauh lebih kuat dari ketiga penjaga itu. Tari mungkin bisa melukai mereka bertiga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Selain itu, Miguel sudah bersiap selama Miguel cukup berhati-hati. Tari seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya dengan betapa lemahnya Tari. Dengan mengingat hal itu, Miguel tidak ragu-ragu sambil menahan rasa sakit yang hebat di kakinya, menembak ke depan dan menyerang Tari dengan kekuatan yang menggugur. Kamu yang memintanya ya, Tari berkata dengan dingin. Setelah itu Tari dengan cepat mengeluarkan energi potensial pada Miguel. Karena Tari lemah, Tari merasa dia mungkin tidak akan bisa melukai Miguel jika Tari mengambil inisiatif dan menyerang. Namun Tari berhasil tetap tenang dan Miguel yang menyerangnya secara langsung bisa dibilang bunuh diri. Bab 1633. Trik yang tidak penting, Miguel sudah bersiap ketika dia merasakan tekanan dari tangan Tari. Setelah itu, Miguel dengan cepat berpindah ke samping mencoba menghindari serangan Tari. Sebelumnya, Miguel sama-sama berhasil melihat tekanan yang datang dari tangan Tari. Selama Miguel berhasil menghindari serangan itu, maka Tari tidak akan berdaya melawannya. Tentu saja itu semua hanya ada dalam pikirannya. Realitas mempunyai gagasan yang jauh berbeda. Kekuatan energi potensial sudah berada pada level tahap awal alam Rigana. Jika Miguel berada di semi alam Rigana, Miguel mungkin bisa menghindari serangan itu. Namun Miguel hanyalah seorang tahap puncak alam Rigana. Miguel masih jauh dari berada alam Rigana. Tidak peduli seberapa keras Miguel berusaha, Miguel tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Bang! Dengan ledakan besar-besaran, Miguel gagal menghentikan serangan yang luar biasa kuat. Miguel segera dikirim terbang sebelum Miguel jatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu Miguel memuntahkan sedikit darah, merasa seperti menderita luka dalam yang parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Miguel memegangi dadanya tak percaya. Miguel mengira dia cukup kuat. Terlebih lagi Miguel sudah bersiap, jadi akan mudah untuk menghindari serangan Tari. Namun wajahnya ditampar dengan kejam oleh kenyataan. Tiba-tiba Miguel kaget. Miguel tidak dapat memahami bagaimana Tari mampu mengalahkannya, bahkan ketika Miguel sudah mencapai tahap puncak alam Mugana. Miguel, aku memperingatkanmu, jika kamu terus berbuat buruk, akan ada konsekuensinya. Saya tidak peduli apa yang kamu dan keturunanmu kedua rencanakan, tetapi kamu sebaiknya tahu kapan harus berhenti. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Tari memperingatkan dengan dingin. Setelah itu Tari mengabaikan Miguel saat Tari mulai berjalan menuju rumah beris keturunan pertama. Meskipun Tari berhasil melukai Miguel dengan parah, Miguel masih jauh lebih kuat darinya dan Miguel masih bukan tandingannya. Demi keselamatannya, Tari harus pergi secepat mungkin. Kurang ajar, Miguel sangat marah saat Miguel melihat punggung Tari yang mundur. Miguel sangat cemas, bahkan matanya memerah. Karena Miguel yang terkuat di antara mereka berempat, lukanya lebih ringan dibandingkan tiga lainnya. Miguel masih bisa bertarung. Sayangnya karena kakinya telah dipatahkan oleh Iwan, Miguel tidak mudah untuk bergerak. Selain itu, luka-lukanya membuat Miguel tidak bisa mengejar Tari sama sekali. Jadi Miguel terpaksa melihat Tari pergi. Setelah itu Miguel dengan paksa menahan rasa sakit di tubuhnya saat Miguel merangkak ke kursi rodanya. Setelah itu Miguel buru-buru ke tempat tinggal kediaman langsung kedua, bersiap untuk melaporkan kegagalannya kepada Rick dan Charlie. Dengan keturunan langsung kedua, Rick telah menemukan alasan untuk mengumpulkan 5 tetua keluarga Salim. Setelah 2 hari persiapan, Rick berhasil menyerahkan beberapa anggota inti keluarga secara rahasia.
Namun kelima tetua selalu mempertimbangkan kepentingan keluarga. Selain itu, kaki Daiman sudah pulih, jadi mereka dengan kuat mendukung keturunan langsung pertama. Itu adalah sesuatu yang membuat Rick sedikit pusing. Rick telah mengumpulkan semua tetua untuk mencoba sekali lagi, berharap Rick bisa mendapatkan dukungan mereka. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, maka Rick harus menggunakan metode yang lebih kuat.